Episode 251, Istri Sultan. Kita mau kemana sayang? Tanya Sapira mengerit ketika Fajri tiba-tiba saja membawanya keluar rumah dan meninggalkan anak-anak mereka. Apalagi tadi ketika Ipana dan Fajira sang mertua mendandaninya dengan begitu cantik malam ini. Sudah anak-anak biar sama bunda dan mama saja. Sebentar lagi Fajri akan datang menjemputmu, ucap Fajira tersenyum. Kamu akan tahu nanti sayang, ucap Fajri tersenyum sambil menggenggam tangan Sapira lembut. Muah, satu kecupan mendarat di tangan mulus itu. Fajri begitu terpesona melihat betapa cantiknya Sapira malam ini. Balutan dress putih selutut menambah kesan indah pada ibu muda itu. Walaupun tubuhnya masih gempal, tapi Fajri lebih menyukai istrinya yang gemuk itu. Jangan diet ya sayang, aku lebih suka kamu yang seperti ini, ucap Fajri membuat Sapira mengernyit. Kenapa sayang? Kamu itu figur masyarakat, bagaimanapun orang-orang pasti akan memperhatikan kamu dan apa yang ada di sekitarmu termasuk aku. Bagaimana kalau mereka bilang aku gak bisa merawat diri? Itu akan menimbulkan asumsi yang gak bagus. Terus nanti banyak pelakor yang memiliki tubuh yang aduhai mendekatimu bagaimana? Ucap Sapira kesal. Hahaha, jangan seperti itu, aku jadi gemas melihatnya sayang, ucap Fajri terkekeh gemas. Ia menekan kemudi otomatis dan menarik tengkuk Sapira lalu melumat bibirnya dengan lembut. Mereka terhanyut hingga mobil berhenti di salah satu apartemen yang baru saja dibeli oleh Fajri. Suara Sapira tertahan sambil mendorong tubuh pria tampan itu. Mata mereka beradu dengan tatapan penuh damba. Fajri menyatukan kening mereka dan tersenyum. Aku begitu mencintaimu istriku, ucap Fajri merona dan tersenyum. Aku juga mencintaimu suamiku, ucap Sapira merona senang. Kita masuk yuk, aku sudah menyiapkan surprise untuk kamu di kamar kita, ucap Fajri memeluk pipi Sapira lembut. Ia segera keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk istrinya yang baru saja menjalani operasi. Perlahan ia membimbing Sapira untuk masuk ke dalam gedung apartemen dan menuju lift. Selamat malam tuan, nyonya, sapa security sambil membungkuk. Malam pak, ucap mereka serentak dengan ramah dan tersenyum. Laki-laki parubaya itu merasa begitu tersanjung karena sapaannya dibalas oleh orang terpandang itu dengan ramah. Semoga tuan dan nyonya selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan sampai kapanpun, batin security itu sambil berdoa. Fajri segera mengajak Sapira menuju lantai 5 gedung apartemen mewah itu. Sayang, aku belum pernah kesini kan? Tanya Sapira mengernyit. Belum, ini baru aku beli beberapa waktu lalu. Dekorasinya juga sudah aku ganti sesuai dengan seleramu, ucap Fajri tersenyum manis. Jadi kamu memiliki beberapa apartemen? Tanya Sapira tidak percaya. Di kota ini setiap gedung apartemen, aku memiliki kamar di sana sayang. Ada yang 2, ada yang 3, ada juga yang 1, ucap Fajri terkekeh. Bukannya di kota ini banyak gedung apartemen sayang? Tanya Sapira terkejut. Iya, makanya kalau aku capek tinggal pulang, kalau aku ngambek tinggal pergi, ucap Fajri terkekeh. Sapira hanya terdiam mendengarkan ucapan suaminya. Ia bahkan tidak bisa mengira berapa harta kekayaan yang dimiliki oleh Fajri. Gak penting tentang harta, yang jelas aku hanya ingin memiliki kamu sampai kapanpun. Itu sudah sangat lebih dari cukup. Tuhan, sehatkanlah suami dan anak-anakku selalu agar kami bisa terus bersama. Batin Sapira tersenyum. Ting, lift terbuka, Fajri segera membimbing Sapira dengan hati-hati menuju kamar mereka, mengingat ibu muda itu baru saja melahirkan. Coba buka pintunya, ucap Fajri tersenyum. Pinnya berapa mas? Tanya Sapira. Coba kamu tebak, ucap Fajri tersenyum. Sapira berpikir sambil menatap Fajri berharap ia bisa mendapatkan jawaban dari wajah tampan itu. Apa tanggal ulang tahunku? Mana mungkin, nanti aku yang terlalu kegeeran, tapi gak ada salahnya juga untuk mencoba, batin Sapira. Ia menekan 6 digit tanggal lahirnya. Ting, matanya membola ketika pintu itu terbuka. Sapira menatap Fajri dengan rasa tidak percaya. Ingin rasanya ia menangis saat ini karena ini sangat membuatnya terkejut. Apartemen ini untuk kamu, ucap Fajri tersenyum dan mengecup kening Sapira. Ia membimbing istrinya untuk masuk ke dalam ruangan mewah bernuansa biru putih dan bercampur sedikit warna pink. Dengan mata yang berembun, Sapira menatap sekelilingnya dengan rasa yang masih belum bisa percaya dengan apa yang terjadi hari ini. Beberapa apartemenku sudah atas nama kamu dan anak-anak kita. Ada beberapa lagi atas nama Ipana dan Bunda, ucap Fajri memeluk Sapira dari belakang. Mas, apa ini beneran? Tanya Sapira lirih dengan air mata yang siap untuk meluncur. Beneran sayang, apapun akan aku berikan tanpa kamu minta. Ya, walaupun sekarang belum tahu gunanya untuk apa, ucap Fajri tersenyum.
Masih ada beberapa lagi aset yang aku berikan untukmu, nanti akan kita lihat berkasnya. Termasuk juga saham 15% di perusahaanku, itu sudah menjadi milikmu. Ucap Fajri terkekeh gemas melihat ekspresi Safira. Jangan bercanda Fajri, teriak Safira dengan air mata yang menetes. Apa tampangku terlihat bercanda sayang? Ucap Fajri serius. Kenapa kamu memberikan semua itu kepadaku? Tanya Safira terisak di dalam pelukan Fajri. Bagaimana tidak, 15% saham di perusahaan Fajri itu senilai dengan 7 triliun rupiah. Hanya dengan status istri, ia bisa mendapatkan itu semua dengan mudah. Itu tidak sebanding dengan kebahagiaan yang sudah kamu berikan, apalagi dengan mengandung dan melahirkan anak untukku, untuk kita. Jika kamu mau, aku tinggal menelpon pengacaraku untuk mengalihkan semua harta yang aku punya atas nama kamu dan anak-anak. Ucap Fajri terkekeh. Jangan memberiku hartamu, berikan semuanya kepada anak-anak kita. Cukup kamu selalu ada untukku, untuk keluarga kita. Aku tidak menginginkan apapun lagi selain cintamu. Ucap Safira lirih sambil menatap Fajri lekat. Itu adalah hal yang paling utama dan tidak bisa lagi untuk ditawar sayang. Justru aku takut kamu menyerah dan meninggalkan aku. Ucap Fajri dengan wajah yang jelas terlihat takut kehilangan. Semoga Tuhan selalu menjaga cinta kita sayang. Ucap Safira tersenyum. Cup, entah siapa yang memulai, bibir mereka sudah berpangut mesra, saling dan menyalurkan cinta satu sama lain. Wajah Fajri memerah karena hasratnya yang sudah naik dan berada pada level paling tinggi. Ia menatap Safira dengan penuh damba, namun ibu muda itu hanya tersenyum manis melihat suaminya. Aku masih nifas sayang, puasa dulu ya, ucap Safira berjalan ke arah sofa. Fajri berjalan dengan langkah gontai, ia duduk di samping Safira dan mengelus adiknya yang sudah mengeras. Sayang, lirih Fajri. Gak boleh, sayang adik kamu nakal ih, ucap Safira tersenyum. Bantuin, rengek Fajri.